Maklum tadi bangunnya tuh azan, belum beli es. Ya. Sampai mana tadi? Color correction, color grading, kemudian apa? Korobang Gumiwa. Ini pakai HSL. Kemudian ini ya sekarang kita bikin siluet. Nah, kadang kan kalau misalkan kita merekam nih menggunakan lensa zoom, ya, lensa yang panjang nih, ya, 70-300 misalkan. Nah, ketika objek itu di bagian bayangan, itu kan biasanya ada flare ya kan, ada bias ya kan. Nah, akhirnya apa? Harusnya warna ini harusnya gambarnya itu kontrasnya tinggi. Harusnya jadi siluet. Kok ini nggak siluet gambarnya? Itu salah satu pengaruhnya adalah lensa. Kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya ini jadi siluet? Ayo, kan kita udah pelajari tadi, ya kan? Kita sudah pelajari yang namanya lumetriskop, lumetri panel. Ayo, gimana caranya untuk merubah gambar ini menjadi siluet? Gimana? Kreatif ya Shadow bang, sama kreatif. highlight bang. Di kreatif ya. Di kreatif, terus Itu shadow. Enggak bang, yang tadi yang apa yang di Basic basic correction. Oke, Oh, basic betul. correction. Kemudian di shadow sama highlight bang. Shadow sama highlight. shadow. Exposure. Iya itu. Kalau highlight, Shadow diturunin. kalau highlight nggak perlu. Karena kenapa nggak perlu Iya, highlightnya? highlight, Karena highlightnya udah tinggi, udah 100. Kalau misalkan kita naikin highlightnya lagi, jadi ini dong overblown. Apa sih istilahnya? Jadi ya overexpose, overblown gitu loh. Jadinya kita biarin aja highlightnya kayak gitu. Ini cukup diturunin shadownya doang. Atau kita main di black level juga boleh. Black level kan itu dari 20, sekitar 20 IRI ya. Nih dari black level. Kayak gitu. Black level, dia sudah ngambil black level dulu, baru kita mainin dia punya shadow. Kayak gitu. Hasilnya dia lebih akan lebih kelihatan siluet hasilnya. Kayak gini. Ya. Gampang ya? Simple ya? Dan mendukung sama tujuan yang kita kejar gitu loh. Nah, kalau misalkan cara alternatifnya gimana? Ya bisa menggunakan HSL. Bisa juga menggunakan HSL. Kalau misalkan nggak pakai basic correction, yang mana itu lebih gampang sebenarnya. Misalkan kita pakai HSL, berarti kan kita ambil dia punya rentang hue-nya semua. Karena kita butuhnya cuma di luminance, ya kan? Luminance-nya kita atur dari mana ke mana. Ya, misalkan luminance-nya dari ini ke sini. Jadi yang ke efek itu hanya luminance yang ini nih. Oke, luminance yang ini doang yang ke efek. Kemudian kita feather sedikit ya. Nah, nanti bagian yang kepilih nanti tinggal turunin aja dia punya apa namanya luminance-nya kita turunin kayak gitu aja. Kelar. Di feather juga boleh biar lebih halus ya. Feather mask-nya boleh. Kayak gitu. Atau dari yang kita pilih itu nanti kita mau ubah warna juga bisa dengan menggunakan HSL gitu loh. Itulah kenapa kita juga harus belajar HSL secondaries ya. Oke, ada yang bingung? Mau nanya bang. Ya, silakan bertanya. Ini kan di graph itu kan ada shadow tint sama highlight tint. Nah, bedanya sama yang di color wheels apa? Yang di mana? Color wheels. Ya, dia bedanya itu kan tintingnya di dua tempat. Tintingnya di shadow tint dan di highlight tint. Jadi ngetinnya di dua tempat itu. Di luar tint yang di midtone. Kalau kita ngetin yang di basic correction, itu ngetinnya di master. Jadi di semua RGB channel itu kepilih, di tint semua. Kalau yang di shadow tint atau di highlight tint itu hanya di range warna itu doang. Range luminance itu doang gitu, bukan range warna, sorry. Nah, misal kalau kita nge-shadow sama highlightnya ini di kreatif, nggak usah di color wheels lagi bisa nggak? Jadi di color wheels tinggal mainin midtones doang. Ya bisa, bisa. Kan intinya itu kan banyak jalan menuju Roma. Oke. Intinya kan sesuai dengan tujuan kita, yang penting hasil akhirnya.
Iya. Kayak Nggak, gitu loh. nggak kirain saya tuh kayak, misal kalau kita mainin highlight pin yang di Mm-mm. kreatif itu beda sama kita mainin highlight yang di color wheel. Sama aja sih. Sama aja. Enggak, Sama. maksudnya kenapa dikasih urutan dari basic correction, kreatif itu kan supaya dieksekusinya satu-satu. Dieksekusinya dari atas. Karena kan urutannya berbeda itu. Ketika kita memproses suatu gambar kan urutannya beda. Color correction dulu, ya kan? Baru color grading di bawahnya sisanya. Kayak gitu. Entah itu color gradingnya di kreatif dengan menggunakan efek yang ada di sini, entah itu menggunakan curve, entah itu menggunakan color wheels and mattes sampai HSL dan sampai vignette kayak gitu. Bahkan vignette pun itu akan dieksekusi terakhir karena kalau enggak vignette itu juga bisa ikutan berubah nanti. Ya kan? Makanya vignette tuh paling bawah di rak efek itu, di rak efek lumetri. Iya. Iya dong, Makanya kayak- vignette itu terakhir. Dieksekusinya terakhir di efek. Kayak gitu. Supaya dia nggak ikutan geser kalau ada perubahan. Gampang ya? Nanya lagi nggak apa-apa. Gimana? Nih, yang kita masuk color wheels ya. Jadi ada rumusnya nggak bang? Maksudnya kayak midtone tuh harus berlawanan sama shadow atau berlawanan sama highlight, itu ada rumusnya nggak bang? Nggak mesti. Apa acuannya yang tadi itu. Kalau misalkan kita pengen membuat warna yang full kontras, ya 10 menit lagi ya, terakhir ya. Kalau kita mau buat warna yang full kontras, kita tinggal tarik warna garis lurus saja. Warna red itu full kontrasnya berapa ke cyan. Kayak gitu. Kalau misalkan yang nggak terlalu kontras dari red kita bisa taruh ke green. Kayak gitu, warna sama-sama warna primernya. Atau ke warna tersier, dari red ke spring green, kayak gitu. Itu bisa. Kayak misalkan kayak tadi kita bikin warna Jepangan. Maksudnya itu, teorinya seperti itu. Teori kontras warna sama. Dimanapun kalian belajar sama aja teori kontras warna. Mau sekolah di kafe atau film sama aja. Teori kontras warna. Kayak gini. Yang kita aturkan tadi di color wheels ya. Dari green, misalkan shadow-nya di green nih. Dari awal dulu, dari niat awal dulu ya. Kita ingin membuat warna Oh, iya. sakuranya lebih ngepop. Karena Jepang gitu loh. Ya kan ada sakura nih. Berarti dan nanti di midtone kita taruh warna magenta supaya sakuranya lebih ngepop sesuai dengan desain produksinya, ya kan? Kemudian kita mau kasih kontras sebaliknya warna magenta tuh apa? Tinggal tarik garis lurus saja, berarti green. Kayak gitu. Warna green juga komplementari untuk warna ini loh, warna hijau-hijau daun ya, di shadow-nya. Kayak gitu. Kemudian untuk warna langitnya kita tambahin warna blue. Maka jadilah grading Jepangan kayak gini. Oke? Oke. Simple ya? Sebenarnya simpel, yang penting tuh rajin latihan. Itu tuh yang banyak orang kurang tuh, rajin latihan. Oke? Ya. Halo bang, gue mau nanya bang. Yo. Halo. Kalau misalkan ada perbedaan khusus nggak kalau kita mau ngasih efek langsung di clip atau di layer adjustment? Nggak ada perbedaan khusus. Tapi kalau misalkan kalau gue pribadi itu sesuai workflow ya, sesuai workflow. Misalkan bikinnya 2 adjustment ya. Adjustment layer pertama ini buat color correction. Adjustment layer kedua buat color grading. Adjustment layer ketiga misalkan buat apa kayak gitu. Jadi nanti ngebedahnya lebih gampang. Kalau misalkan ada kesalahan saat ngewarnain atau ngekoreksi warna. Itu lebih gampang daripada di satu klip. Di satu klip wow banyak gitu kan, ngapain? Ya kan? Tapi ada perbedaan berat atau tidaknya kinerja enggak ya? Enggak ada bedanya sih kayaknya. Antara adjustment layer sama langsung kan? Kayaknya sih enggak ada sih. Seperti yang kita bahas tadi, kita menggunakan Lumetri Color, kemudian HSL ya. Ini pembahasannya lebih banyak di HSL karena berubahin warna ya. Dari jeruk nipis jadiin jeruk oren gitu. Tapi kayaknya udah pada ngerti deh, udah jelasin tadi. Atau masih bingung? Atau mau dipraktekin lagi? Iya, masih Ya ada. boleh. Praktekin. Praktekin lagi boleh ya. Kita add color dulu warna hijaunya ya. Kemudian kita show mask. Tinggal diatur aja rentang warnanya. Kemudian rentang luminance.
Ini kan ada beberapa warna kulit yang ikut nih sebenarnya. Kita tambahin detail yang di ini kulitnya. Kulit jeruknya tambahin, tinggal add color aja. Shoot. Oke, tambahin denoise sama blur buat feather. Kemudian ini kita tinggal geser dong, ya kan? Kalau misalkan hijau, kita pengennya jadi jeruk, bukan jeruk nipis ya. Tinggal orenin aja, kelar. Ah, tuh. Udah deh. Mau lebih kuning boleh, ya kan? Jangan lupa nih, apa namanya ini seberapa kuat warna yang kita tambahkan ya dari tengah ke sini tuh. Kalau di color wheel. Itulah kenapa penting kalau misalkan punya layar yang akurat gitu loh. Ini udah jadi urin, ya. Udah deh, jadi kelar. Jeruk nipis, jeruk oren. HSL itu bagusnya kenapa pakai HSL? Karena ini bayangannya pun ikut loh. Bayangan si jeruknya itu ikut karena kita sudah memilih rentang warna, rentang saturasi dan luminance-nya yang kita ubah gitu loh. Bahkan bayangannya juga ikut. Makanya si visual effect itu dia akan nyatu gitu loh. Visual effect yang kita tambahkan ke gambar ini. Itu salah satunya fungsinya kenapa kita harus belajar HSL juga gitu loh. Kadang kalau kita syuting ada beberapa objek yang agak mengganggu ya. Kayak misalkan tadi ya, yang ini. Ada yang bikin nyolok banget. Padahal kita pengennya penonton itu nggak fokus ke orang ini yang pakai jaket orange ini. Kayak gitu. Tapi kita pengennya fokusnya ke tengah gitu. Kita pengennya ngedirect mata penonton ke tengah. Malah kelihatan ke bawah gara-gara ada yang terlalu nyolok warnanya. Itu kita bisa gunakan HSL buat ngegeser warnanya atau ngurangin warnanya supaya penonton nggak ke distract sama warna yang ganggu tadi. Kayak gitu. Karena intinya kita belajar color correction dan color grading itu kan intinya untuk mensupport cerita, ya kan? Ceritanya udah oke, gambarnya sudah oke, tapi mata penonton kalau tidak didirect juga, ya itu gimana gitu? Nggak lengkap jadinya. Kita arahin mata penonton kemana dia harus lihat, kemana dia harus merhatiin, kayak gitu. Ya, udah pada ngerti ya? Oke. Jadi kita sudahi dulu ya kelas online hari ini ya. Terima kasih semuanya sudah hadir dan paling bagus adalah yang bertanya, yang aktif ya. Karena kalau nyimak doang mendingan nonton recording ya. Oke, kita tutup kelas online ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Waalaikumsalam. Yo, man. Terima kasih, Bang. Wah, makasih, Bang.